billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika la yalzamuka ma'rifatu sa'iri abwabil fiqhi minal buyu'i wal ijarati wan nikahi wat talaqi wa jinayati. Innama kullu dzalika fardun alal kifayah. Fa in qulta hadzal qadru min ilmi tauhidi hal yahsulu bi nadharil insani min ghairi muallimin fa'lam annal ustada fatihun wa musahhalun wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwahu. Allah ta'ala bifadlihi yamtannu ala man yasha min ibadihi fayakunu huwa muallimahum subhanahu wa ta'ala. Thumma a'lam anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilmi aqabatun kaudun walakin biha yunalul matlubu wal maqsudu nafuha kasiruhu waqatuha syadidun wa khataruha azimun. Dan seperti demikian, tidak lazim engkau oleh ma'rifah mengenal segala ketinggalan, segala bab-bab ilmu fiqah. Daripada deman bab ilmu fiqah, minal buyu' daripada hukum jual beli, wal ijarah sewa menyewa, wan nikah dan nikah, wat talaqi dan talak, wal jinayat dan pembunuhan. Innama kullu dzalika hanya saja bermula tiap-tiap demikian itu fardu alal kifayah. Jadi nyoka masalah lain. Yang pertama sekali kena puturi li Imam Al-Ghazali secara pandangan sufi kepada getanya memandung tentang sejauh mana ilmu yang harus kita ketahui dan harus kita belajar. Ilmu secara umum, lebih-lebih ilmu yang berhubungan dengan syariat atau ilmu fiqh. Nah, dua macam. Mana dua macam? Nah, ilmu yang berhubungan dengan pekerjaan, perbuatan, ibadah sehari-hari. Dengan kata lain, ilmu hal. Maka ilmu hal seawam-awam getanya harus mengerti tentang ilmu hal. Mana ilmu hal adalah ibarat bagaikan makanan pokok, makanan jasmani yang hanjithan dalam kehidupan getanya secara adat adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Nyanmanya kebutuhan pokok daripada jasmani atau biasa kita dengar dengan sandang, pangan, papan. Ulang. Kewajiban kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan papan. Jadi itu semua merupakan makanan dan kebutuhan pokok. Makanan dan kebutuhan pokok. Nasib yang kan pokok dalam istilah makanan sehari-hari. Seumpama udum-udum. Arti udum-udum bahasa tanya cuci mulut. Boh limo, boh lumo.
boh limo, boh salak, boh pir, boh anggur, pokok boh walakabo. Yan termasuk kan kategori makanan pokok, menyebu lukat kan makanan pokok, tapi itu sebagai snack. Apam kan makanan pokok. Apam rojime nya ke makanan pokok. Ya makanan pokok yang hanjihan menyepaki bukan pakai urang menyahananya. Ke bu. Menyahananya pak paki ibarat suami istri menyahana masabu jauh roti mang nyan kalage pertandingan bola kaki. Yang menjadi bola adalah periuk, yang menjadi bola adalah segala alat-alat dapur dia ke bola. Yang nama tak hujat itu kebiasaan kebutuhan secara jasmani. Maka tak jauhnya kebutuhan rohani begitu juga. Kebutuhan rohani ibarat bagaikan kebutuhan jasmani yang hanjithan dalam udip gedanyo adalah mengerti tentang ilmu hal. Ilmu yang berhubungan yang pertama sekali dengan akidah, itu ilmu hal. Dengan akidah, dengan syariah, ilmu fiqah, walau Hanafi mandum unsur ilmu fiqah, tapi setidaknya masalah sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain yang merupakan makanan pokok daripada kebutuhan rohani. Anjithan hanta debuah. Lebih-lebih umpama sembahyang, lebih-lebih ilmu tentang ketuhanan, ilmu tauhid, sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Allah Ta'ala. Mustahil kita bisa dan mampu dengan sendirinya tanpa ada seorang guru yang memberi petunjuk kepada kita. Maka oleh karena demikian jelas bak getanyo tentang rentetan daripada ilmu tersebut. Wa kadzalika janji nora tu. Hana lazim, hana wajib, wa kadzalika dan seperti demikian hana lazim terhadap getanyo untuk mengenal tentang segala ketinggalan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan fiqh. Karena ilmu fiqh itu banyak. Ada 4 rubuk dalam ilmu fiqh. Pertama sekali nomor urut yang pertama adalah ibadah. Ibadah nyan labud damen hanjithan hanta debuah. Karena mustahil bisa dan mampu untuk kita beribadah tanpa ada ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Pertama ibadah termasuk ibadah adalah bersuci. Bersuci. Yang hendak tunggu kayu gede yang balai aku sulai tu. Awak je ke? Apa tu? Ini mas. Ini dah dia nak kerja. Hai, kayu gede yang balainya apa? Bang aku sulai. Gabung anda. Jadi rentetan ilmu fiqh itu ada rentetannya. Pertama gawali dengan ibadah. Dalam kumpulan ibadah kebiasaan ilmu fiqh itu atau gawali dengan bab taharah, bab bersuci. Karena bersuci itu sebahagian daripada kelangsungan dan kelancaran di dalam beribadah. Dan juga sebahagian daripada ibadah. Tungi semayang, ibadah. Mustahil dia tak semayang meyahana betul, tapi semayang menanti manawa, bu manawa, ada nama umum manawa berhadah rayu, manohid, manonifas, manowiladah, manawa junub dan sebagainya. Semuanya membutuhkan ilmu yang mantap. Kalau tidak, kita tak akan bisa dan mampu untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada kumpulan ibadah. Kemudian
Berkata Imam Al-Ghazali, la yalzamuka, tidak lazim terhadap kata oleh mengenal segala ketinggalan ilmu-ilmu atau bab-bab fiqah. Kalau fiqah itu lebab lagi ada buah buah rubuh, ibadah, muamalat, munakahat, jinayat. Buah rubuh, buah masalah. Jadi bandum-bandum Abu Abil Fiqah yang harus tertipu secara pokok hukum di farduin, yang fardu kifayah. Umpama contoh minal buyu'i. Pertama adalah tentang masalah jual beli, karena bukan semua kita jual beli. Kan mendum katanya buat jual beli. Tapi mia sembahyang pasti mandum harus tak sembahyang. Puasa lagi nyantit, mandum harus tak puasa. Dan kewajiban-kewajiban yang lain yang memang pokok. Tapi menyebuyuk, yaitu jual beli, itu bukan semua orang pekerjaannya adalah menjual. Hana orang belau menyamandum katanya mekat. Kaka hana orang belau, kaka tengingi orang mekat. Halagu pakan karena hana orang belau. Maka orang mekatnya kan mandum tengna tamkat. Maka barang siapa saja yang gemelabu dengan mekat, yang sudah berpakaian sehari-hari pekerjaannya adalah dagang, itu wajib oleh dia untuk mengenal dan mengerti tentang ilmu mekat atau ilmu dagang. Tapi nyatanya kalau talup lambaknya hana wajib untuk tamurno ilmu dagang secara agama. Tapi menyekatalup dalam lingkaran dagang, maka berkewajibanlah terhadap kita untuk mengerti lebih dalam tentang jual dan beli. Kenapa? Karena dalam transaksi jual beli itu sensitif sangat. Terkadang-kadang bisa jadi haram dengan bermodalkan halal, dengan gara-gara tidak belajar ilmu agama, dengan gara-gara tidak memahami tentang hukum-hukum agama yang berhubungan dengan buyuh atau yang berhubungan dengan jual beli. Begitu juga ijarah, sewa menyewa, pinjam meminjam. Hana mendung tanyo na tapegat sebentuk perusahaan tu sewa menyewa, rental. Rinteni pun rental. Hana mendung tanyo na CV untuk rental sebuah kenderaan. Hana mendung pekerjaan dengan. Tapi apabila tanyo kata bluk lam masalahnya, kata temang dalam lingkaran ijarah, dalam lingkaran sewa menyewa, dalam lingkaran pinjam meminjam, maka berkewajiban dan fardu ain terhadap kita untuk mengerti dan mengetahui tata cara yang lebih jeli, yang lebih detail daripada hukum-hukum agama. Jadi secara umum dia itu fardu kifayah secara umum. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah itu, hukumnya fardu ain. Begitu juga nikah. Nikah pajan wajib bertatepu tentang hukum pernikahan, karena dalam rentetan nikah itu bukan syaratnya seorang perempuan sudah ada seorang laki-laki, seorang laki-laki sudah ada seorang perempuan, selanjutnya terjadilah transaksi pernikahan. Bukan. Tapi calon istri, calon suami harus mengerti betul bagaimana tata cara dalam pernikahan. Karena bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, tapi itu sehidup dan 2 mati. Tak mungkin sehidup mati. Pasti kalau mati 1 tinggal 1, mati suami tinggal istri, mati istri tinggal suami. Tak mungkinlah seorang suami mati kemudian seorang istri belum jatahnya mati. Dia setia sangat dengan suaminya sehingga dia masuk ke alam kubur pula belum jatahnya masuk. Ada Hana sotim. Keempat,
Jadi oleh karenanya kalau kita sudah masuk ke dalam ranah nikah, maka kita wajib hukumnya untuk belajar tentang ilmu pernikahan. Nah, wajib belajar tentang ilmu pernikahan, karena dalam ilmu pernikahan itu sebagai haba lumbuh buno bukan saja nikah, hanya karena lintu yang darah baru, karena darah baru yang lintu kakenang raya kan, tapi sungguh sangat banyak tanggung jawab dunia dan akhirat yang harus kita pikul dalam membina rumah tangga itu. Kan urusan mana mentang rumah tangga, tapi urusan agama lebih penting. Urusan agama lebih penting. Bagaimana seorang suami mendidik istrinya supaya dia berjalan dengan jalan agama yang betul, yang benar, sesuai dengan harapan Allah, harapan Rasulullah, dan harapan agama. Begitu juga seorang suami dalam memilih istrinya yang memang itu dia bisa dalam hukum agama. Kalau dia tidak bisa dan tidak mengerti, maka tugas suaminya untuk memberi pendidikan agama lebih itu. Menghandau dosa. Baik fikir mangat megawin, anak mangat megawin. Anak mangat arti buat resiko tinggi. Resiko tinggi. Sungguh sangat banyak kejadian sebagaimana Nabi ungkapkan dalam hadis-hadis. Akan terjadi suami-suami yang dayus terhadap keluarganya. Mana dayus apa? Tidak melarang istrinya dalam berbuat maksiat, tidak melarang anaknya dalam berbuat maksiat, tidak melarang keluarganya dalam berbuat maksiat. Padahal Allah Ta'ala jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita semua sebagai hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu, anakmu, istrimu, dan orang-orang yang terbebani terhadap kamu baik dunia maupun akhirat daripada ganasnya api neraka. Kan tugas napeng menteng lam keluarga. Oh, renjih kaya ge, lintunyan kaya ge. Yang bagah-bagah ada tim. Oh, lintunyan gapin tapi kaya ilmu ada tim. Kan karena hana peng. Kan peng laudiknya yang lebih penting. Yang lebih penting segala-galanya daripada peng, daripada kebutuhan sehari-hari, itulah kebutuhan ilmu. Karena dengan adanya ilmu kita bisa beribadah dengan tepat dan benar dan dengan tenang. Tapi kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita dalam beribadah? Tentu saja tidak mengerti tentang cara beribadah. Aku permoh lagi ibadah rawi lagi depu ibu dalih bajamun punya naibut. Lila kopi menan. Ya, lagi depu naibut bajamun dalih batata. Aku enak ni ji. Permoh buka-buka aurat. Permoh ijak keno ijak gede. Anai hitam. Permoh anai depu hukum agama, anai purnau. Itulah suami-suami yang dayus. Kata Rasulullah dalam hadis, golongan dayus ada 3 macam, ada 3 golongan. Golongan orang yang dayus yang dipahari oleh Allah Ta'ala untuk cumbai syurga. Jangankan masuk ke dalamnya syurga, bau syurga pun haram untuk menciumnya. Ya, aura syurga, karena di syurga itu sungguh harum baunya, bagaikan bau kasturi yang tidak ada bandingan di dunia ini. Luar biasa. Di bedaan tacum be surga, bedaan datamang dalam surga, aroma surga diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, yang pertama adalah yang kira dayus. Yang pertama adalah itulah dayus yang haram untuk mencium aroma surga. Pertama sekali dayus. Siapa itu dayus? Adalah seorang suami yang tidak memberi didikan agama, adab, sopan santun, akidah, syariat kepada istri dan anaknya. Yang dayus itu. Jadi hanai purno promo jarat ulai yang pak
Anai purmo hitara semayang yang pak. Watai pun mati purmo hiji kim geroi bahkan jihiwa. Itu dayus. Yang kedua adalah termasuk orang dayus seorang ayah yang tidak memberi didikan kepada anaknya sesuai dengan anjuran Allah dalam agama. Apa mana? Dia kan lewa yang baru je ke mana atau ke yaha belum je ke naik kan? Jadi anaknya kan tajuk parang, kan tajuk cangkui, kan tajuk minta peng pada dasarnya. Apa juga ilmu dulu diberikan. Sesudah dia mampu menguasai ilmu, setidak-tidaknya ilmu halnya, baru terlepas hilapih hilaya para orang tuanya. Tapi kalau tidak mengerti oleh si anak tentang ilmu agama, baik ilmu tauhid, baik ilmu fiqh, baik ilmu keadaban ataupun ilmu tasawuf, maka orang tuanya resiko tinggi dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenannya baru tanggap kai merantau, kai puopeng, kai bi ke gedayo kok senang dekon. Tapi ada bekal untuk akhir, maka harus didik. Kemudian talak. Talak yang berhubungan dengan nikah juga. Talak itu bukan ilmu hal. Maknanya apa? Kalau kita sudah masuk dalam ranah nikah yang berakibatkan kepada talak, karena itu sebahagian daripada rubuk nikah. Han mungkin natali mihana agama nikah. Zuri mencewek kita malu, nasi tali. Zuri mencewek, orang pacaran, kemudian dia talak pacarnya, ku talakkan kau 1000. Ya, nari tali, mana? Ya, tali gede, daleh man. Nak bayar tali le cewek. Tali cewek, kah gantung diri, kah bunuh diri, kah ji beracun, kah peluang, kah grup langmon, bangai. Ya, ngapa? Du magam, mana yang udip, mana yang mati. Anak idunya, na diagi, anak idunya, na diagirat. Man saudara tung agam dunia ngan agam akhirat. Akhirat itu dia darah, dunianya dia cencen. Anak be kebli dia darah, anak be keb. Agam dunia be keb, inang dunia pilih be keb dari agam dunia. Karena talak itu merupakan rentetan daripada nikah dan lingkaran daripada nikah, maka siapa saja yang sudah masuk dalam lingkaran nikah dan dalam ranah nikah, maka kewajiban farduin bukan lagi fardu kifayah terhadapnya untuk mengerti tentang hukum-hukum nikah, begitu juga hukum-hukum talak yang berakibatkan fatal daripada nikah. Nah, yuk golong kawin kanya cukup mengat. Ya? Aku cukup mangat. Liagam pi hana lain. Ada ruhnya pinyan yang kuah. Linang pi menan hana lain. Kaulah permataku, kaulah segala-galanya bagiku. Kaulah jantung pisang wakku. Macam tu. Ya, yung golong kawin. Bangka kawin. Euro 2 euro, euro pak. Euro 5 euro 1000 lien pak. Nah sabohana ya kau lepak tegongku. Ya kali lagi puno, kali lagi jamun. Nah bohana kayak dut. Li suami akan istrinya, suami yang tidak mengerti hukum agama. Jadi seorang istri itu bukan babu seorang suami, tapi ada aturan, ada hukum dalam agama. Kan dia cemeri
baurina kang yu mu baurina. Kang yu mu baurina. Urina makanya dalam bahasa Aceh dikeun dengan purmo. Purmo artinya pormo. Mana pormo adalah duduk di rumah sahaja. Tunggu suaminya pulang. Dan memberi khadam kepada suaminya. Kan mu'u tugah urina, kan rah-rah baja ragam. Tapi itu sebahagian daripada kebaikan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Kenapa? Karena untuk meraih keridaan seorang suami. Karena surga itu di bawah telapak kaki suami. Jadi surga hanali bak iup di bawah telapak kaki dua orang ibunya. Kalau seorang perempuan itu sudah bersuami, maka beralih keridaannya kepada seorang suami, bukan lagi kepada seorang ibu. Maka ketika ada seorang perempuan itu bersuami, maka telapak surga di bawah telapak kaki suami. Maknanya ridha Allah Ta'ala sangat tergantung dengan ridha suami. Marahnya Allah Ta'ala juga sangat tergantung dengan marahnya suami. Kalau suami marah, Allah Ta'ala marah. Kalau suami ridha, Allah Ta'ala ridha. Jadi dia kena tapak dia ke iem. Dia tak iem karena nyan wah kena tapak itulah ikut tengok. Alhamdulillah. Kamu nampak Kemudian wal jinayan dalam ilmu fiqh, dalam kitab fiqh itu sebagaimana yang kita utarakan tadi, yang kita sampaikan tadi, yang bahwa dalam fiqh itu ada 4 rubu atau 4 masalah yang dikupaskan. Pertama ibadah, kedua muamalah, ketiga munakahat, yang keempat jinayat merupakan rentetan yang terakhir, masalah yang terakhir daripada masalah terakhir itu bab mardika. Yang keempat. Kenapa? Karena kebiasaan manusia terjadi perkelahian. Kebiasaan manusia terjadi cekcok. Cekcok antar suami dan istri, cekcok antar keluarga, cekcok antar sesama, sehingga terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan. Nyan karu dalam ranah jinayat, bunuh membunuh, maka di sana ada bunuh ada semata-mata tersalah, ada tersalah semata-mata, ada yang wajib kisas, ada yang wajib diat, ada yang wajib sayang, macam-macam. Nyan pun harus mengerti oleh kita semua, walaupun itu merupakan hukumnya fardu kifayah, mufhum kifayah. Kifayah na tira urang, na dua urang lang tabah kampung kedeponyo kaji kan. Tapi menyekarung ketanyo yang main harga dia surah uno, tanyo katanuk dalam bab jual beli itu sudah hukumnya farduin. Kita sudah melakukan transaksi ijarah atau melakukan transaksi pernikahan, itu hukumnya wajib untuk mengerti. Innama kullu dzalik fardu ala kifayah, hanya saja bermula tiap-tiap demikian itu fardu di atas kifayah. Tapi setidaknya dalam sebuah keluarga, baik dosa sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga benar urang beut di rawa, benar urang beut datang muhan dosa sebuah keluarga. Dalam sebuah kampung benar di rawa, dalam sebuah kecamatan benar di rawa, dalam sebuah nanggro benar di rawa. Muhan dosa teman mandu. Fa'in qulta hadal qadru, maka jika engkau kata hadal qadru min ilmi tauhid, hal yahsulu binadril insan min ghairi muallif. Maka jika engkau kata bermula ini yang telah disebutkan, kadar yang telah disebutkan, ilikut bunuh, madzukira ilikut min ilmi tauhidi, mulai daripada ilmu tauhid,
hingga ilmu fiqh. Nyoile sama-sama. Karena ilmu tauhid kalau bah ikut ehna kadar wajib untuk tamurno atau sebagai ilmu hal yang tidak boleh tidak. Ya kalau bah ikut. Jadi gurai sama-sama. Maka jika engkau kata bermula ini kadar, mana kadar madukira tentang ilmu tauhid yang kalian uraikan dilikut, hal yang sulu adakah memperoleh binadharil insan dengan dikalan li manusia dengan takalan kerawat min ghairi muallim, tanpa ada orang yang mengajari, tanpa ada orang yang purnawat. Yang persoalan nombor milih be hina urang pikiran Amerika nombor nyo pikir kena ilai dinga pikir pasang kuping pasang telinga itulah kuping itulah telinga pasang begat dinga setidaknya 50% harus paham di atas balai. Kemudian tak usah alam bertahu pula dekat ada Bek 0% ni nombor, menyo 0% ni nombor, kedih tinggal kantong sok. Mana dia? Mana lagi tu? Mana ini kantong bom? Jadi usahakan awak tak berat, awak tak hadir tak dari majlis taklim, guna bungkuh yang dapu, bek bungkuh sat, guna bungkuh yang dapu awak. Artinya guna kesimpulan, guna dapu. Jadi gedayang persoalan mesti terkedi le gedanyo tamurno ilmu tauhid naswah hurai. Ya, dan persoalan jawab. Fa'lam ketahui olehmu, maka ketahui olehmu annal ustada sungguh seorang guru atau seorang ustad itu fatih. Mana fatih adalah pembuka. Orang yang publik metad menyahana gure hana debu-debu wa musahilun, dan orang yang memudahkan wa tahsilu ma'hu ashal, dan akan gebi kepada getanyo yang nabak guru yang lebih mudah, wa arwah, dan tukang membangkitkan gairah ruhani gedanyo. Itulah guru. Makanya dalam kitab Alim Talim kena geberah, atau dalam kitab Taisir Akhlak yang gelah-gelah saat dan yang berat, atau dalam kitab Alim Talim yang gelah-gelah dua, kena geberah. Jasa guru itu lebih mulia ketimbang daripada jasa kedua orang tua. Kenapa? Nah, sisi masing-masing. Liurun si gedayo, buh agam, buh inang, buh ya, buh mak. Igatnya sebatas gebi didikan jasmani ke gedayo, gehira secara jasmani, gehira tubuh. Liurun si inang dari hana, dari pun idih kandung hingga gedayo membentuk menjadi orang, menjadi manusia. Hinankan kag jaga kag gerawat. Andai hinankan hana gerawat mesti gepeh perlu gebak bintih mati dari. Hai gebak bali kan gehannya. Masih kurang bulan sekian gebak bah. Mai ora gambar di kau urung ngene ya. Malah urinang ka pakaian ro memang. Jadi kejaga. Hana pernah gepo tu. Kemudian kejaga alam hotel kalahi haji kam tabah jamuk pi. Gemu jaga tabah jamuk, gemu jaga baik kap gedayung. Haji kap li hidam, haji kap li limpuan dan sebagainya binatang-binatang yang berbisa. Mau orang si agam tu. Orang si agam tu minta kebutuhan ke gedayung. Yang baca yang kata suk panepeng, napeng gerawat tu. Hampuan yang kata baju, bu yang kata baju, makanan yang kata baju, segala kebutuhan jasmani yang hanya terlepas daripada jasa seorang ayah. Manfaatkan berat ibu, karena ibu taruhannya mah ujung bukan nyawang bau ujung ya. Ada yang mati gara-gara melahirkan kita semua. Ada yang stres, ada yang bulat, ada yang pulit. Makanya berat jasa ibu ketimbang daripada jasa
ayah. Maka kasih sayang ibu lebih berat juga ketimbang daripada seorang ayah. Kenapa? Karena ibulah yang sabi gerawat gedayo. Mak dia yang lebih rawat gedayo. Ya, kagak minta rezeki. Ya, mana yang dia rawat ba oraga? Suruh lain nang mati uri. Ya, iplung le keno, iplung le gede. Hai enggak lembu, hai ke berapa? Tam le ke pok, pam le mati. Nah, maka apa namanya? Perempuan itu adalah memang jiwanya mendidih. Maka jikalau ada guru TK yang laki-laki, tidak ada kan? Ada guru TK yang ragam. Anak si guru tadi kerja dah berapa baju. Tapi miana guru TK yang agam, yang ke si guru dua buah mati nangnya. Le keno, le gede, bukan le ketung ni lai luai, bukan le kaciri di, le ada meja, okey le hek dah. Maka gebian, gebinya oleh Allah Taala. Ku dengi, urinang, gebi cara yang mendidik, cara pula kelembutan, nyoji segala macam. Bau urinang yang lembut, bau ragam gatha. Mana kau urinang gatha di loro? Nyan anafi di loro tetap na. Karena ya inang magam inang. Uragam tapi gaya inang. Gaya ibu lah. Urinang menggaya bapak kena di. Umithe menjanggut preman dah. Onda perlu yang perlu. Gagam. Kak. Nyan. Enak kan saya ada bukan? Tapi antara orang tua, baik antara orang tua perempuan maupun orang tua laki-laki, ayah dan ibu, ada yang lebih lagi siapa? Guru. Bahkan gure gede sama mandum, ya mandum na gure, dia mungkin na gure bersinambung sanaji hingga kepada Rasulullah dan hingga kepada Allah karena Rasulullah gebi ilmu oleh Allah. Lebih lam gure, horat lebih. Gure itu memang hana gebi bu gedayo. Gurenya memang hana gerawat gedanyo lagi orang si gerawat. Tapi yang gebi adalah makanan ruhani. Makanan ruhani. Andaikan ada seorang manusia yang tidak belajar ilmu agama, maka dia takkan bakal mengenal siapa ibunya. Dia takkan bakal mengenal siapa bapaknya, ayahnya. Anda duri mah demi anda dah berat. Anda duriyah demi anda berat. Maka lebihlah jasa guru. Karena dengan apa yang telah guru berikan kepada kita, pelajaran-pelajaran, adab-adab dan lain-lain, sehingga kita terarah dalam kehidupan ini. Maka tekedi tabuat hana gure, yang ke gure haji syaitan. Kemudian horat hagau, gurenya suak dalam belajar, lebih-lebih belajar ilmu tauhid. Pertama, sudut pandang ji anal ustadzah fatihun. Seorang ustadz itu bisa membuka. Apanya membuka? Membuka pemahaman. Nah, misalkan kita tidak mampu untuk mencerna ini ada masalah, sehingga rujuk kaji kepada seorang guru. Nyokibahnya pula nyopulin menggepubuat itu tayo. Gepubuat itu dari hana mupum kamu pum dari tetuk kata ha. Deha pikiran, deha pemahaman, kan deha lain kan. Kemudian kedua, guru itu musahalun. Musahal. Mana musahal adalah mudah. Jadi sesuatu yang rumit
dengan kita berguru ada jalan untuk mencari kemudahan. Lagi buno kita hanya masalah hana depu. Tinggal saja ada bagurai ada tayang nyo meno kiban. Oh menyamana-mana mendai-mendai. Tinggal akan dijelaskan dengan rinci. Kamu dah. Nya bila ada ada pergi. Nya bila ada pergi kamu betul mendum. Betul mendum. Kemudian watasilu ma'ah ashal wa arwah, dan akan gedanya peroleh besertanya guru sesuatu yang payah kepada yang lebih mudah, wa arwah, dan akan membangkit gairah rohani gedai, kan gairah jasmani. Dia pembangkit, tukang pembangkit gairah jasmani tau. Orang tua andai kata gedai hana gebibu dejamun dari ngampi sangwa hana gebi susu, baik susu asi, baik pun susu lain-lain. Sungguh kita hana gibi, hari debino. Umur dekat berapa, tapi dia mantang hi adik baik. Bahkan hansip gi, gibi. Wallahu ta'ala bifadlih, dan bermula Allah itu, dan wallahu ta'ala bifadlihi yang tanu ala mayasya min ibadi, dan bermula Allah itu dengan karunia-Nya Allah bihi ilham, akan gebi ilham oleh Allah Ta'ala tentang mengenal seluruh akidah-akidah. Ala mayasya, kepada siapa yang Allah kendaki min ibadihi, daripada hambanya Allah, Hai, secara ikhtiari, secara usaha, ya. Kita yang handro ilmu yang hana tabur, handro ilmu yang hana tak usaha, handro ilmu, dia baik dua ilmu, dua ilmunya bujir di tauhid hana tamuru, mustahil secara adat handro ilham PE bidale. Tapi ikhtiar itulah dengan cara usaha dalam belajar. Buat ataupun hana buat kuno cukup cuma badai buat tu kuno kata buat ti. Hai kan dah berada dah buat sehat. Oh orang lain dah berada sabar lagi kedah. Kata sehat untuk mata. Kan? Lagi mata hantu tu kan. Bunuh garang gede baca. Aja jok kitab. Tu penuh kata ni. Dia dah berah tu pelajaran ke gede tu. InsyaAllah yang kanan dia belum dengan mengira biar dia dah boleh. Madu-madu tu. Dia tak berah ke balai lain yang dengar-dengar wadai. Aduh, boleh dia mati. Fayakunu wa muallimahum subhanahu wa ta'ala, maka adalah dianya man itu bermula guru mereka, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafid yang gebi ilham dari Allah ta'ala. Tapi jarang. Maka lumrah baik perah ilham. Baik perah ilham. Usaha mono hantruk kero ilmu. Deka hana ilmu ka pegah laulia mungkin. Wah berguru dan berilmu dan berguru. Summa, nya tadi di. Summa berarti summa a'lam anna hadhil aqabah allati hiya aqabatul ilmi. Berarti karena berhubungan dengan ilmu, berhubungan dengan tukang yang mengalirkan ilmu kepada kita, yaitu seorang ustaz ataupun seorang guru. Kemudian ketahui olehmu bahwa ini akabah alati, dianya itulah akabah ilmu, itulah akabah ilmu. Akabah ilmu itu akabah kaudun. Ya, buka udun. Suak batun ya.
akabah ilmu, kata tamang dalam bab ilmu kan mudah. Dalam perjalanan untuk menjadi seorang yang berilmu bukan hal yang mudah, tapi banyak musuh-musuh yang harus kita hadapi. Banyak kesabaran yang harus benar-benar kita sabar. Kenapa? Karena berbicara ilmu adalah banyak rintangannya, banyak musyakkahnya. Malimnya kan bukan dari ilmu ya, bukan dengan semudah membalikkan dua telapak tangan sin salabin ka merupa ilmu ka malim ke, tapi cukup panjang kesedihan yang harus dirasakan oleh seorang penuntut. Cerita usah dilai. Han senang daju, han je ke ulama aju. Tapi banyak rintangan, banyak cobaan. Ya dah sabar. Aku berhasil. Hai dah sabar. Kaku. Dua orang dah apa kadao, kalau dia dapat pengo. Ketapekan kebukan. Lu kampung mendawang ke imum lah. Pada dah buat dua bulan. Makanya punya kata lup lampa filmnya le datang rintangan dan hambatan. Makanya pula laula lim laka surah alim. Jika bukan kenapa, sungguh banyak sekali orang alim di atas dunia ini. Maka waktu kita periksa kenapa hari ini para ulama-ulama kita menjadi seorang ulama. Kalau kita lihat latar belakangnya luar biasa, sedih. Kadang gejak buat mupeng gedan. Sambilan enggak buat, sambilan enggak minta peng. Nah yang pernah dendek murau-murau. Bandung na latar belakang. Bukan seenaknya hari ini Ihlam sprint bed, kemudian bilik mazi. Ya hamalim dia. Yang modelnya buat hamalim. Jadi le rintangan. Walakin bihaya nalul matlub wal maksud, dan tetapi dengannya rintangan itu insyaallah akan tercapai tujuan. Bukan matlub atra yang tamita wal maksud dan tujuan. Ya, baiklah dah beraja beut. Murid ya compung terabai pi harus berjuang. Ada seorang pawang pawang madu atau pawang terabai. Bahasa Indonesia puang serabu. Lebah uno. Jauh serabe. Serabe apa bahasa Indonesia? 1000. Jangan lebah. Kan serabe. Lebah uno. Hai, ada seorang pawang uno, pawang lebah. Nyan kan mangat ni deh. Ai pumpung du birea mi ada demung pah jai peng kana mahai. Uji mahai tau no. Karena uno itu ya yang kata berapa ya? Nambah sifat uno yang harus tanggung ile kita ini orang beriman. Pertama, dia selalu menghisap yang manis-manis, madu. Maksudnya buah-buahan yang kakemang, kebak bongong-bongong yang kemang. Dari bongong je ke kebong. Jadi kakemang le. Jadi dia isap. Nah, dia isap madu. Kita seorang beriman lagi nanti. Gimana lagi? Dalam kehidupan ini harus mencari yang manis-manis. Apa artinya? Pertama sekali, kita jangan jadi sampah kepada orang lain. Baik je ke upat gop ngera-gera gede yang umur. Setidaknya hanai ke nana urang malim, baik ke nana urang bangsa kaji. Baik ke nana urang bangsa kaji. Dikena tempu dan kaji oleh puan hanai ke nana urang malim. Menanda usahakan. Oleh yang kedua, uno itu selalu dia berdiri di pohon yang begitu tinggi. Hana ya buka umpung wiji hinano batano. Jadi dia menjaga jati dirinya
supaya dalam kehidupannya tidak ada yang diganggu dan tidak terganggu. Gop hanai ganggu, kemudian ji hanai ganggu le gop. Tapi seandainya dia diganggu, maka dia bersatu. Menyekai ganggu, nyanka kamfira woi. Diundang uno-uno apa yang na ya poh ganggu. Nah, maka sikap kita orang beriman begitu juga. Nah, jadi na batas kesabaran gedayo. Jika kai bublo tak blau, tapi miahanai bublo bet tak blau. Nah, bet baju ijuk ke ka bunge. Baju ijuk ke ka tarik tile. Nah, nas kesabaran. Dan watai dang bak cabung, watai pegat tempung bak cabung hana pernah patah. Tanya pimenan, pat yang tadu bek patah, mumpung bek patah. Pat yang tadu, sikap kepada orang beriman jangan terjadi musuh terhadap orang lain. Tadu hidih pinalawan demulai. Tadu kedih lah, hidih pinalawan baru mempegat. Pokoknya ho tadu kedayo, sakit boleh go. Jambe. Jadi dah sesuaikan diri sesuai dengan alam di mana kita berpijak. Di situ langit dijun, di mana bumi dipijak, di situ langit dijun. Menang sikap. Punya kenuran tua jamun. Tajak bilet, apa kan tajak bilet tapak, taduk bilet punggung. Tajak balaku inggang, tapi inggang balaku ija. Buat gobek dagala, buat gobek darindu, mukumaniku dah hila. Di buat gobek darindu, mukumaniku dah hila. Mana je puasa kamu set, benar ada dengar bang apa dah? Dah bagus di hilang dah pegang. Jadi jangan membawa berita yang bukan yang bukan. Kenapa? Karena akan terjadi fitnah antar sesama. Kalau lebih baik kita diam. Maka kepala Imam Al-Ghazali, kalau ibaratnya berbicara itu perak, maka diam itu emas. Perak kan jika manfaat, tapi lebih manfaat emas. Artinya kita dalam berbicara harus melihat. Harus takalele. Nyom menyata pegah haba gedayo tepeh kenu go. Menyata pegah haba gedayo bengeh go. Kira-kira bengeh diam saja. Karena itu lebih mulia. Nafuha kasiratun, manfaatnya ilmu itu sungguh sangat banyak. Waqatuha syadidatun, waqatuha syadidatun. Untuk melawan manfaatnya maka berat rintangan dan berat cobaan. Waqatuha azimon, dan khatirnya ilmu itu sungguh sangat besar. Jadi nombor dalam mencari sebuah keberhasilan dalam bidang ilmu bukan semudah yang kita bayangkan. Jadi penuh perjuangan, penuh kesabaran, dan hal-hal yang lain yang benar-benar harus kita sanggup untuk bersabar dalam mencari ilmu. Nyan baru berhasil. Nya kadidik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marja wal ma'ab. Di dua kesimpulan. Yang pertama kesimpulan puah. Getanyo dalam udipnyo harus mengerti tentang ilmu agama. Teman ilmu nak bagi dua. Na hukum ji fardu in, na hukum ji fardu kifah. Dah yang fardu in itulah ilmu hal. Ilmu yang tidak boleh daripada kehidupan kita. Untuk kebutuhan rohani.
Yang kedua, ilmu yang bukan hal, seumpama jual beli, ijarah, nikah, talak, jinayat, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi andaikan kita sudah masuk dalam ranah itu, hukumnya bukan fardu kifayah lagi, sudah fardu ain. Kata mekat, kata menikah, kapulan, kapulin yang buah sayap, yang keli fardu kifayah tapi fardu ain. Maka ada sebentuk pertanyaan. Seandaikan kita bertanya, menyatakan, hai Imam Al-Ghazali, menyatakedi damita ilmu tauhid na tuah muguraya. Ya, maka dia jawab, tuah. Bahkan karena ustaz itu adalah fatihun, musahilun, tasilul ma'ah, ashalun wa arwah. Ya, karena berguru itu ada tarikatnya, sanadnya berkesinambungan hingga sampai kepada Rasulullah, hingga sampai kepada Allah, sehingga ilmu yang kita dapati akan berkah. Nah, karena malim dengan berkah lain-lain, malim dengan berkah lain-lain. Terkadang-kadang alim tapi tidak berkat, terkadang-kadang berkat tapi tidak alim. Maka alim sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita dalam berilmu. Berkah juga sangat dibutuhkan. Maka kedua-duanya harus sesuai, harus serasi. Biar rayuk malim di berkat, rayuk berkat di malim. Jadi kemudian yakinkanlah di dalam mencari ilmu itu sungguh banyak rintangan dan hambatan. Maka dianjurkan kepada kita siapa saja yang menuntut ilmu, yang mencari ilmu, sabar dan sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu akan kita peroleh ilmu yang berkah dan ilmu yang ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia. Demi pula. Wallahu a'lam bishawab.